Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan belanak, ikan keropak, jamaahnya cukup banyak, tapi saya yang jawab salam saya kurang begitu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam pakai mentega. Mudah-mudahan yang jawab salam pada masuk surga. Sama muka-muka surga semua ini. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan yang kita sayangi, Kepala Sekolah SMA SMK Teknologi At-Taqwa 4, Bapak Haji Mustaqim Marzuki SAG MPD, yang saya cintai dan yang sama-sama kita sayangi, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Zainal Arifin SE, yang sama-sama kita cintai dan yang kita sayangi, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Miss Nur Laila SPD, yang sama-sama kita cintai dan yang kita sayangi, Pembina OSIS Bapak Ahmad Rifai SPDI, dan para dewan guru serta murid-murid anak-anak sekolah SMK Teknologi yang sama-sama berbahagia. Wabil khusus kepada akhina fillah Al-Ustadz Abdul Somad SPDI. Mana orangnya? Ustadz Abdul Somad mana? Oh iya kelihatan. Alhamdulillah, pada siang ini hari kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan kalimat Alhamdulillah. Kalau ingin sempurna ada Rabbil Alaminnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan jarang orang ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Bu ya? Betul nggak? Benar, Alhamdulillah gitu. Tapi guru kita ngajarin sampai sempurna Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, mulai dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat bisa berebut makanan. Ada semangka satu diambil aku mau, rupanya haus dia. Bagian konsumsi jangan keteter. Panitia semangat melayani umat, karena sayyidul qaum khadimuhum, pemimpinnya umat pada hakikatnya adalah pembantunya masyarakat. Betul apa enggak? Itu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih yang bawa-bawa semangka, bawa kue, ya kan?
ngasih ayat itu pemimpin-pemimpinnya umat, calon pemimpin-pemimpin umat insya Allah. Sampai duduk, seharusnya kita ada di terik matahari, tapi ada tenda yang boleh kita berteduh. Itu nikmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil. Coba kalau ndak ada tenda, siapa yang berani duduk di situ? Ayo, pasti milih yang adem, betul nggak? Saya saja tadi mau di sini, jangan, kata panitia, di atas saja adem, di sini panas. Saya takut kalau di atas ada rasa sombong bahwa saya lebih pintar dari ibu-ibu, apalagi guru-guru yang cantik-cantik ini, bapak-bapak guru yang ganteng-ganteng ini. Saya khawatir. Jadi mudah-mudahan berdirinya saya di sini, bicaranya saya di sini adalah untuk menasihati diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah tidak kena terik matahari. Tuh, itu terik matahari panas intinya 15 juta derajat Celcius. 15 juta, coba bayangkan panas intinya tuh. Di bumi dunia kita panas air mendidih 100 derajat, kalau kita masukin tangan kita, teriak apa enggak kita? Teriak. Coba bayangkan, ini 15 juta derajat Celcius. Makanya walaupun sudah dikasih petalang, dikasih tenda, tetap saja panas itu sampai kepada badannya kita. Tapi sungguh pun demikian, panas itu akan menjadi padam dengan adanya junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Nikmat Allah begitu banyak, saking banyaknya kita tidak bisa menghitung, Bu. Walaupun profesor yang botaknya bukan hanya di depan, di belakang, tidak bisa hitung. Nikmat Allah itu terlalu banyak, nikmat Allah. Yang seandainya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, dan daun-daun dijadikan kertas untuk kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dalam Al-Quran ditandaskan la tuhsuha, tidak akan mampu. Kenapa? Makan dah. Oh, makan dah. Kenapa? Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, bukan Allah perintah untuk kita menghitungnya, tapi kita diperintah untuk mensyukurinya dengan harapan nikmat itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah memberikan petunjuk yang sangat baik buat kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, siapapun kalau kalian bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, pasti akan ditambah oleh Allah. Ditambah kayak kalian sekolah di sini kelas 1 SMK teknologi, dia bersyukur sekolah masuk tepat waktu, tidak pernah absen, dia tidak masuk sakit, tetap izin kepada gurunya, mengerjakan soal dengan baik. Itu bersyukur nikmat, maka ditambah oleh Allah, boleh dia naik kelas 2. Alhamdulillahirabbil. Sudah kelas 2 dia lebih semangat lagi belajar, masuk kelas tepat waktu, terus menjadi contoh suri tauladan yang baik buat adik-adik kelasnya. Ditambah lagi nikmat oleh Allah, naik kelas menjadi kelas 3, dan setelah itu dia menjadi anak yang lulusan SMK teknologi, menjadi anak yang mandiri, lalu dia pun mendapatkan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wala in kafartum, waduh, ini ngeri. Tapi kalau sekalian semua tidak bersyukur dengan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid,
azab Allah sangatlah pedih. Sudah kelas 1 tidak mau masuk, banyak pelanggaran, begitu ada naik kelas, tidak naik kelas, tetap saja di kelas 1. Kelas 1 apa kelas 8 ini? 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh, karena saya ingat anak saya SD masih pengennya kelas 1, masih di kelas 10 ya. Kemudian yang kelas 2 begitu aja, aku gak mau masuk. Pas naik kelas, tidak naik kelas, tetap di situ karena tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salawat dan salam bolehlah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita bersolawat kepada beliau, kita bersolawat 1 kali solawat itu dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Artinya Allah memberikan ampunan rahmat kepada kita, barakat kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, sabda Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada dirinya 10 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau bersolawat? Mau? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, mungkin kita ini berada di barisan paling depan untuk membela dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau waktu di akhir hayat Rasulullah, beliau menangis bukan karena mengingat sahabat, beliau bersedih bukan karena hendak meninggalkan sahabat, tapi beliau menangis dan bersedih karena mengingat kita umatnya yang lahir di akhir zaman. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma yubkik, apa yang membuat kau menangis itu ya Rasulullah? Saudara-saudara siapa yang kau sebut itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, unasun ja'a yaumal qiyamati amanu bi walam yarawni. Yang aku tangisi, yang aku sedihkan adalah mereka manusia umatku yang mereka beriman kepadaku, lahir di akhir zaman, sementara mereka tidak pernah memandang wajah aku. Jadi kita ditangisi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayahnya siapa? Kita kan maulid nih, ya, ingin mempelajari ulang kembali sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Nabi Muhammad itu nabinya kita, yang kita wajib mengimani dan wajib mengikuti perjalanan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mempelajari sejarah Nabi, maka tidak akan sempurna kita punya iman. Sebab sumber iman kita kepada Allah liwat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita lebih mantap iman kepada Allah, mesti pula liwat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita pelajari sejarahnya. Hari apa Nabi dilahirkan? Coba saya mau tanya no sama yang peti hijau. Doyo, ada peti hijau sama yang kopiah putih. Nah, petinya sudah dibuka. Geleng-geleng juga sama yang kopiah hitam. Masih noleh-noleh. Pada buka kopiah semua. Coba saya mau tanya sama yang nggak pakai kopiah. Kalau ibu-ibu ini adik-adik perempuan sudah pinter-pinter ini. Iya, perlu tanya yang laki-laki. Hari apa Nabi lahir? Nah, hari Senin. Apa bahasa Arabnya hari Senin? Yaumul Isnin, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa ayahnya Nabi? Ayo. Saya lupa bawa apa buat hadiah ini. Ayahnya Nabi Abdullah, sudah betul. Ibunya Nabi Fatimah. Coba Bu Guru tahu Fatimah. Nanti disetrap dia ini. Asbun asal bunyi. Siapa ibunya Nabi? Hah? Hah? Coba. Istrinya Nabi Siti Khadijah. Kakeknya Nabi Abdul. Pamannya? Ya, kan ada lagunya. Ya, ada lagunya apa gitu? Abdullah nama. Nanti yang nggak baca saya suruh maju ke depan nyanyi nih. Abdullah Aminah Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh. Yang hafal saya apa jamaah ini? Nabi kita Muhammad tuh, beliau lahir itu ndak punya bapak. Kalau kita nih, maaf yang sudah yatim, kalau kita mau berangkat sekolah, bapak minta uang buat bensin dan jajan, betul apa enggak? Nabi Muhammad tidak ada pernah panggil ayah, tidak ada. Begitu lahir dalam keadaan yatim. Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu dikandung di dalam perut ibunya Siti Aminah, beliau umur 2 bulan, ayah beliau meninggal dunia di kota Madinah. Meninggal dunia. Lahir dalam keadaan yang yatim. Ibunya lus-lus perut itu. Ya Allah nak, ayahmu meninggal dunia. Mudah-mudahan gantengnya kamu seperti ganteng ayahmu Abdullah. Begitu daripada doa Siti Aminah, ibu yang mengandung daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kebayang nggak waktu kalian dikandung dalam perut ibu? Kebayang nggak? Nggak kebayang. Ya, itu 9 bulan 10 hari. Itu waktu melahirkan, taruhannya nyawa.
hidup atau mati. Tapi setelah lahir dilihat dan dipandang anak itu oleh ibunya, alhamdulillahirabbil alamin, anak saya sudah lahir ke dunia. Begitu sambutan ibu kita waktu kita lahir di dunia ini. Makanya orang yang mempunyai salah kepada ibu, apalagi salah kepada ayah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri, dapat murka. Sudah lahir Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, diurus oleh ibunya, kemudian dikasih kepada Siti Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah besar baru dikasih kepada Siti Halimatu Siti Aminah, dikembalikan lagi. Setelah umur 6 tahun ibunya, setelah umur 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diurus oleh ibunya, ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi yatim dan piatu. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Yatim dan piatu tuh Nabi kita. Terus diurus sama siapa? Kakeknya. Kakeknya. Berapa tahun? 8 tahun. Umur 8 tahun meninggal dunia, diurus oleh pamannya Abu Thalib, pamannya Abdul Muttalib, diurus oleh pamannya sampai dia menjadi besar dan dewasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar dan mendidik kita untuk selalu mencari ilmu agar tetap kita berbakti kepada ayah dan ibu. Kalau anak tidak berbakti kepada ayah dan ibu, maka ancamannya adalah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kira-kira saya mau tanya nih sama adik-adik, kalau berangkat belajar sekolah salim apa tidak sama orang tua? Bener, nggak bohong. Sampai nggak di sekolah? Sampai nggak? Salim tidak sama guru? Kalau ketemu cewek cakep, waduh, susah sekarang, Bu. Kita tidak bisa membendung asmara anak remaja. Kalau dia sudah jatuh hati kepada dedemenannya, kalau kata orang Bekasi ini, itu dia WA, ya, bibirmu merah laksana madu, ingin sekali aku menciumnya guna membuktikan rasa cintaku kepadamu. Pret, ente kadang-kadang di saat aku bertakbir, bersolat, takbirku mengucap Allahu Akbar, tapi hatiku adik sayang yang tercinta. Begitu coba. Sama anak-anak cewek zaman sekarang juga, aduh, sudah tidak bisa kita bayangkan. Tapi beda dengan di sini, bagus-bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang di luar-luar pakai baju bahan kurang, baju kurang bahan. Kalau dicolek pinggangnya, apa dibilang kata cewek zaman sekarang? Selebeo. Udah sulit sekali. Nah, justru itu wajiblah kita mencari ilmu agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mencontohkan akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Mau jadi anak yang soleh dan soleha apa tidak? Mau apa tidak? Tidak gampang, sangat susah menjadi anak yang soleh. Tapi syaratnya hanya satu, yaitu jangan dia makan yang haram, jangan dia masukkan minuman yang haram ke dalam badannya, jangan dia masukkan makanan yang haram ke dalam badannya. Apa tuh yang haram? Bukan babi haram dimasukin, babi memang hukum asalnya haram,
tapi kamu ambil air yang bukan miliknya kamu lalu kamu minum, itu minumnya kamu itu hukumnya haram. Air yang kau minum hasil minuman orang itu hukumnya haram, bukan airnya, tapi melakukan minum daripada haknya orang itu yang haram. Menjadi tumbuhlah daging kita, tumbuhlah darah kita, tumbuhlah tulang belulang kita, menjadilah sulit kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya susah diatur sama orang tua, susah dibilangin sama guru-guru, karena anak-anak itu makan daripada makanan yang haram. Tuh, ini di depan nih semangka punya siapa nih? Nah, punya saya. Itu kan di depan saya. Terus kamu dari datang ambil gitu, nggak bilang lagi, harus ada izin. Ini punya siapa? Punya saya. Oh, saya minta halalnya ya. Oh, boleh kamu makan. Itu menjadi halal. Begitu sulitnya, sulit sekali. Apalagi sekarang nih kalau kita nemu sesuatu, nemu uang 100.000 di pinggir jalan, apa kamu bilang sekarang? Alhamdulillah rezeki anak soleh nggak kemana. Goblok, keceplosan. Ente kadang-kadang itu uangnya orang, bukan uangnya kamu. Biarkan dia di situ, nanti yang hilang uang itu balik lagi dia. Mana uang saya? Jangan mempersulit orang cari haknya. Betul apa enggak? Jangan kita ambil begini, alhamdulillah rezeki anak soleh, dibeliin bakso 3 mangkok, dibawa pulang ke rumah, adek dibeliin semuanya. Itu makan bakso haram karena uangnya hasil haram. Itu syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas halal, yang haram jelas haram. Dan yang paling bahaya adalah yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia sudah termasuk jatuh kepada barang yang haram. Ini uang siapa ya? Syubhat apa enggak? Remeng-remeng apa enggak itu? Punya siapa ini uangnya? Remeng-remeng apa enggak? Kamu kan kalau di kelas di bawah meja tuh ya, suka nemu uang apa enggak? Suka nemu uang apa enggak? Suka nemu uang. Uang siapa ya? Alhamdulillah kebetulan enggak bawa uang jajan, rezeki anak soleh. Itu syubhat. Belum tahu ada yang punya. Lalu kau jajan, kau makan, itu jadi haram, tumbuh di daging, tumbuh di badan. Na'udzubillah min dalik. Susah kita menjadi orang yang soleh, susah dikasih tahu sama orang tua, susah dinasihati sama guru-guru. Mau cerita apa enggak? Mau dengar cerita? Saya mau cerita sedikit ya. Bagaimana orang-orang dulu menjaga dirinya supaya tidak masuk barang yang haram di dalam badannya. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya ayah yang namanya Soleh. Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu nama ayahnya Soleh. Lagi-lagi si Soleh ini menuntut ilmu pengetahuan. Sudah habis guru-guru di negerinya untuk dia belajar ilmu, lalu dia berangkat ke negeri lain untuk mencari ilmu. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyalhali. Kalau sudah man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, kalau kalian tidak tahu tentang ilmu pengetahuan, supaya tanya kepada orang yang lebih tahu. Tanya dong, jangan diam aja, tanya. Man lam yajid mu'alliman falyalhali, kalau dia sudah tidak menemukan guru di negerinya, supaya dia berangkat ke negeri lain untuk mencari guru. Nah, si Soleh ini berangkat dari negerinya menuju Sungai Nil untuk mencari seorang guru. Nah, saya mau nanya nih, anggap aja ini ngajar di dalam sekolahan. Tadi si Soleh ini anak bapaknya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mempunyai ayah namanya siapa? Soleh. Soleh ini ayah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini supaya kamu ingat, karena dalam sejarah yang panjang itu yang perlu diingatkan aktornya. Betul nggak? Betul apa enggak?
Jangan kamu ingat sejarahnya begini, ini aktornya itu siapa dia? Sudah dia menuntut ilmu di negerinya, si soleh ini habis sudah tidak ada guru lagi, berangkat dia pergi menuju sungai Nil. Sampai di sungai Nil, perutnya lapar. Pernah rasa lapar enggak? Perutnya lapar, dia lihat di sungai Nil itu ada aliran air, ada satu buah apel yang dibawa aliran air. Dilihat, apel merah, enak, manis kayaknya. Dia perlu makan karena dia lapar. Siapa dia itu? Dia siapa? Hah? Soleh. Soleh. Ayah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kan nggak nyampe tuh tangan, betul nggak? Nggak nyampe. Dia nggak nyampe juga. Dia ambil kayu. Dia ambil kayu, dia kasih ke pinggir itu apel, satu buah apel. Setelah dikasih ke pinggir, dicomot satu buah apel. Lalu dia makan. Kalau lapar kan gini, betul nggak? Makan sampai habis satu buah apel itu. Setelah habis dimakan, apa dibilang? Kalau misalkan kamu deh, apa kamu bilang? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Betul. Tapi si soleh ini bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rupanya saya sudah makan barang yang haram. Saya yakin satu buah apel ini ada yang punya. Walaupun dia jatuh daripada pohon itu ada yang memilikinya. Saya akan mencari siapa yang punya buah apel ini. Saya mau minta halal satu buah apel yang saya makan ini. Saya tidak mau perut saya, badan saya masuk barang yang haram. Dicari itu sama si soleh. Kalau kamu ketemu 100.000 uang dibeliin bakso, alhamdulillah, nggak dicari-cari. Salah siapa kamu uang jatuh? Itu dicari sama si soleh. Jadi bukan cari ilmu, bukan cari guru, malah mencari siapa yang punya pohon apel yang buahnya jatuh di bawah aliran sungai Nil, lalu saya makan. Saya mau minta izin, minta halal buat dia. Dicari, ketemu. Kalau dicari mesti ketemu. Ilmu begitu. Kalau udah dicari nggak mungkin dapat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, laki dan perempuan, mulai dari ABG sampai ABT. Apa ABG? Anak baru gede. Apa ABT? Kamu taunya ABG aja, nggak gaul. ABT apa? Aki-aki bau tanah. Masih wajib jangan nuntut ilmu. Buktinya ya udah masuk liang lahat di dalam kubur pun masih diajarin talqin. Ya, sudah dicari sama si soleh ini, dicari ketemu pohon apel. Pohon apa? Apel. Oh, rupanya pohon apel ini yang ada di pinggir sungai Nil yang berbuah, yang buahnya jatuh, yang saya makan tadi. Saya yakin pohon ini ada yang punya, ada yang tanam. Dia masuk ke ladang, ketemu gubuk. Dia lihat ada orang tua, aki-aki, orang tua. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Kakek, saya mau tanya, itu pohon apel di depan pinggir kali sungai Nil itu, apa betul itu tanaman kakek? Iya betul, itu tanaman saya sudah berbuah, alhamdulillah. Oh, kalau begitu tadi yang jatuh itu buah apel tadi dari pohonnya kakek. Tadi saya makan karena saya dalam keadaan lapar. Saya datang ke sini mau minta halalnya satu buah apel yang sudah saya makan masuk ke dalam perutnya saya. Kau makan buah apel saya? Marah-marah. Aki-aki tuh kalau udah marah-marah udah kayak bocah. Betul nggak? Orang kalau tua udah marah-marah udah turutin aja udah. Ya beh, turutin aja. Kau makan itu satu buah apel tanaman saya? Iya, saya makan. Saya minta halalnya, tolong ya. Haram kau makan buah apel saya itu. La ilaha illallah. Mau semaput tuh si soleh mendengar kata haram.
aduh tolong kakek, tolong minta halal satu buah apel yang saya makan. Enggak, haram kau makan, badan kamu jadi haram, daging kamu jadi haram, semua kamu jadi haram. Aduh tolong bagaimana cara supaya halal ini satu buah apel. Kapan kamu bekerja di ladang saya 1 tahun, baru halal satu buah apel yang kamu makan. Ya sudahlah, bolehlah saya bekerja di ladangnya tuan, di ladangnya kakek 1 tahun untuk halal satu buah apel. Dia bekerja di situ, bekerja 1 tahun di ladangnya si kakek itu untuk halal satu buah apel. Mana ada orang kerja nggak digaji? Mau? Nggak ada. Orang magang saja kadang-kadang dikasih transport, betul nggak? Ya, sudah bekerja, dia menjadi pekerja yang baik, yang perlu diirigasi, dia irigasi, yang perlu ditanam, dia tanam. Itu kemudian sudah 1 tahun, datang kepada kakek itu, kakek, saya sudah 1 tahun ini bekerja di ladang kakek, tolong kasih halal satu buah apel yang saya makan. Tidak. Tambah 1 tahun lagi, jadi 2 tahun. Loh, kok jadi banyak? Ya sudah, kalau mau haram, ya sudahlah, saya tambah 2 tahun kerja lagi. Sudah 2 tahun dia kerja, balik lagi. Saya sudah 2 tahun bekerja di ladang kakek, kasih halal ya satu buah apel yang masuk di perut saya. Enggak, tetap haram. Loh, terus harus apa lagi dong? Tambah lagi 1 tahun jadi 3 tahun. Ya sudahlah, 3 tahun bekerja di ladangnya untuk halal satu buah apel. 3 tahun, coba bayangkan. Sudah 3 tahun balik lagi, kakek tolong ini saya sudah 3 tahun kasih halal satu buah apel yang saya makan. Enggak, tetap haram. Tambah lagi 1 tahun jadi 4 tahun. Nih yang nyengir aja nih, saya demen nih. Nih denger nih. Dia ini merhatiin aja gitu. Itu merhatiin bingung apa gimana itu? Dia bingungnya begini. Subhanallah, orang-orang dulu luar biasa ya. Cuman karena minta halal satu buah apel yang dimakan sampai 3 tahun, sampai 4 tahun ngabdi, itu baru halal. Subhanallah, kalau saya mah jadi budak katanya. Itu 4 tahun. Sudah 4 tahun kan bekerja, dia 4 tahun. Sudah 4 tahun dia balik lagi, kakek sudah 4 tahun ini saya bekerja, bukan belajar cari ilmu, cari guru, malah saya jadi mengabdi di ladangnya kakek 4 tahun demi untuk halal satu buah apel yang saya makan. Tolong bebaskan dan halalkan. Enggak. Kapan kau kawin dengan anak saya, baru halal kau makan buah apel itu. Kawin? Saya mau cari ilmu, kau suruh kawin. Jangan kau enak-enak saja. Anak saya itu, putri saya itu, kedua matanya buta, tidak bisa melihat. Allahu Akbar. Telinganya tuli, tidak bisa mendengar. La ilaha illallah, kata si Saleh. Bisu, tidak bisa bicara. La haula wala quwata. Kaki tangannya lumpuh, tidak bisa memegang dan tidak bisa berjalan. Aduh kakek, kalau boleh saya kerja bertambah lagi ya, bertahun-tahun di situ nggak apa-apa, asal saya jangan kawin sama wanita yang model begitu. Walaupun kamu kerja tambah 1000 tahun lagi, tetap haram itu buah apel yang masuk di dalam perut kamu. Kapan kamu menikah dengan anak saya yang model begitu, baru halal satu buah apel itu. Bagaimana coba kalau kamu? Bedeng aja udah berat, ini berat gitu, berat. Tapi dasar si Soleh tidak mau itu barang yang haram masuk di dalam perutnya, tetap dia terima tawaran daripada si kakek itu. Pernah junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan karena dalam keadaan lapar dengan sahabat, selagi diikat perutnya dengan batu, diganjel dengan batu untuk menahan rasa lapar. Liwat di beberapa pohon kurma, ada yang jatuh pohon kurma, perlu Nabi makan daripada pohon kurma itu. Nabi malah bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah
la aqaltuha. Seandainya saya tidak khawatir korma ini adalah haknya orang lain, korma ini adalah miliknya fuqara wal masakin, sudah aku makan. Lebih baik saya mati dalam keadaan lapar daripada saya makan haknya orang lain. Inilah contoh-contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat juga oleh si Soleh, ayah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana? Ya sudahlah, daripada perut diisi apel yang haram, saya terima sajalah tawaran kakek, biar saya halal apel satu yang saya makan itu. Sini tangan kamu, pegang tangannya. Angkah tuka wa zawatuka, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu ala binti dengan anak saya bimahar 1 buah apel. Ya qabil tuh, saya terima. Nih kuncinya, dikasih kunci kamar anaknya. Setelah dikasih kunci kamar anaknya, dia masuk. Udah sampai depan pintu, dia mundur lagi, dia maju lagi, dia mundur. Kalau saya mundur, yang haram tetap ke bawah. Kalau saya maju, takut ketemu istri yang model begitu, buta kedua mata, bisu, tidak bisa bicara, tuli tidak bisa mendengar, lumpuh kaki dan tangannya. Bagaimana modelnya istri saya ini? Dibuka pintu, krek, assalamualaikum, ya, tahu-tahu ada jawaban suara yang sangat lembut, waalaikumsalam. Tuh, langsung ditutup lagi. Balik kanan, mati saya, bisa dihukum bertahun-tahun lagi, dikasih hukuman apa lagi saya sama kakek ini. Salah masuk kamar saya, ternyata bukan istri saya itu. Dia bisa bicara, cantik orangnya, bulu matanya lentik. Ibu-ibu kan pakai bulu mata lentik, tapi palsu. Kalau wudhu jatuh, pretel nangis, ayo bulu mata saya jatuh wudhu. Itu bulu mata palsu, goblok. Iman juga kalau palsu begitu, jatuh di pinggir jalan. Sudah, kakek, ternyata saya salah masuk kamar. Itu bukan istri saya. Ternyata dia tidak bisu, tidak buta, tidak tuli, tidak lumpuh kaki dan tangannya. Lalu si kakeknya itu menjawab, mertuanya bilang, anak muda soleh, itulah anak saya yang memang pantas untuk menjadi calon istrimu, dan kamu juga cocok untuk menjadi suaminya. Karena anak saya itu setiap malam berdoa, ya Allah, tolong berikan saya suami yang soleh, suami yang baik, suami yang membawa saya untuk mengenal kepadamu dan cinta kepada Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu selalu saya dengar dari lisan putrinya saya. Karena itu, kamu saya suruh bekerja di ladang saya 4 tahun menunggu putri saya menjadi dewasa. Saya katakan dia buta kedua matanya, tidak pernah dia melihat sesuatu yang haram. Saya katakan dia tuli kedua telinganya, tidak pernah dia mendengar kata-kata gibah dan namimah. Saya bilang dia bisu lidahnya, tidak pernah dia berucap bohong. Saya katakan dia lumpuh tangannya, tidak pernah mengambil haknya orang. Dan saya katakan dia lumpuh kakinya, tidak pernah dilangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang cocok untuk menjadi istrimu, dan kamu juga cocok untuk menjadi suami daripada putri saya. Karena kamu sudah sanggup bermujahadah, kamu sanggup berusaha untuk tidak masuk barang yang haram. Walaupun 1 buah apel, kau boleh mengabdi 4 tahun tanpa ada bayaran. Kaulah yang cocok menjadi suami daripada putri saya. Sudah nikah, lahir anak itu awal Ramadan lahir anak. Pagi subuh itu anak baru lahir, ndak mau nyusu. Zuhur ndak nyusu, asar ndak nyusu, maghrib baru nyusu, malam baru nyusu, subuh datang nggak mau nyusu, zuhur ndak nyusu, asar dan datang maghrib baru nyusu, sampai 1 bulan penuh
selama bulan Ramadan. Baby baru dilahirkan puasa 1 bulan penuh karena ayah dan ibunya anak yang soleh dan soleha, maka lahirlah anak pula yang soleh. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga banyak ini anak-anak bayi yang tidak nyusu di siang hari, nyusunya malam doang, tapi bayinya umur 40 tahun. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.